Sejarah sepak bola, mulai dari penemu sampai menjadi olahraga paling populer di dunia. Bagi para penggemar sepak bola, sejarah sepak bola menjadi salah satu pembahasan yang penting untuk diketahui. Sampai saat ini, sepak bola dianggap sebagai olahraga paling populer di dunia. Olahraga ini sangat disukai oleh berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Tak heran apabila banyak pertandingan sepak bola yang ramai disaksikan, baik secara langsung di lapangan maupun mereka yang menonton lewat layar kaca. Pertandingan bisa semakin ramai lagi pada saat tersaji pertemuan antara nama-nama besar. Sebut saja Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, dan banyak lagi. Sepak bola sendiri merupakan salah satu jenis olahraga yang terdiri dari dua tim berlawanan. Tujuan dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin, sekaligus juga mempertahankan gawang agar tidak kemasukan bola. Permainan ini akan dimainkan oleh 11 pemain dari setiap tim selama 2 babak, yaitu 2 kali 40 menit. Meskipun begitu, banyak yang belum mengetahui secara pasti bagaimana sejarah sepak bola itu sendiri. Nah, pada video kali ini aku akan membahas sejarah sepak bola secara urut dan mendalam. Yuk simak sampai selesai. Sejarah sepak bola dunia. Sejarah sepak bola dunia kali pertama dimulai pada abad ke-19 di tanah Britania Jaya atau di tanah Britania Raya, yakni Inggris. Pada saat itu, sepak bola telah berkembang dan menjadi salah satu cabang olahraga yang paling banyak dimainkan oleh masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Tak heran apabila masyarakat ini sudah populer sejak dulu dan semakin disukai sampai sekarang. Sebelum berkembang dan terkenal seperti saat ini, ada beberapa versi terkait siapa pencetus pertama kali sepak bola. Ada yang menyatakan bahwa permainan sepak bola sebenarnya berasal dari Cina. Namun ada juga versi yang lain menyebutkan bahwa sepak bola berasal dari Romawi. Salah satu catatan sejarah menyebutkan bahwa sepak bola sudah ada pada 3000 tahun silam, lebih tepatnya dalam budaya Mesoamerika kuno oleh suku Aztec atau biasa dikenal dengan Tlaxcali. Pada zaman itu, sepak bola sudah dimainkan dengan bola yang ditendang oleh kedua tim. Bola yang digunakan berbahan dasar karet. Perbedaan permainan sepak bola di masa Mesoamerika dan zaman sekarang adalah kepentingannya. Pertandingan bola pada zaman itu dimainkan dalam beberapa acara ritual. Bola sendiri menjadi simbol matahari, sementara itu kapten tim yang kalah nanti akan dijadikan korban bagi para dewa. Menurut Federation International de Football Association atau FIFA, sebagai organisasi induk sepak bola internasional, sepak bola berasal dari daratan Asia Timur, Cina, yakni pada sekitar abad kedua dan ketiga di masa dinasti Han. Masyarakat Cina sudah suka melakukan sepak bola dengan cara digiring dan dimasukkan ke dalam jaring kecil. Bola yang digunakan pada masa itu terbuat dari kulit hewan. Masyarakat Cina dahulu menyebut olahraga yang dimainkan di atas bidang persegi ini dengan sebutan Wushu. Bukti sepak bola berasal dari Cina sendiri ditemukan dari salah satu dokumenter militer. Dalam naskah ini disebutkan bahwa masyarakat Cina telah memainkan sepak bola pada masa pemerintahan dinasti Qin dan Han. Su yang menjadi arti menerjang dengan kaki, sementara itu Chu dapat diartikan sebagai bola yang memiliki lapisan kulit dan berisi. Permainan sepak bola di Cina pada akhirnya menyebar hingga ke Jepang pada abad ke-8. Masyarakat Jepang sudah memainkan sepak bola sebagai salah satu bentuk ritual dalam upacara. Mereka menyebut olahraga ini dengan sebutan kemari. Di sisi lain, dalam bukunya yang berjudul The World Game, A History of Soccer, Bill Murray, seorang sejarawan sepak bola kelahiran Australia, menyampaikan bahwa sepak bola sudah dimainkan sejak awal Masehi. Masyarakat pada Mesir kuno sudah mengenal permainan sepak bola dengan cara membawa dan menendang bola yang terbuat dan buntalan kain linen.
Dari belahan benua yang lain ditemukan bukti sejarah yang terukir pada beberapa relief museum di Yunani. Masyarakat Yunani zaman dahulu mengenal olahraga ini dengan nama Epicurus. Gambar pada relief sendiri melukiskan bentuk manusia yang sedang menendang dan menggiring bola. Sejarah sepak bola dunia mulai bergulir di Inggris pada abad ke-12. Pada abad ini, banyak pihak sudah menaruh perhatian sekaligus memberi pengakuan terhadap olahraga ini. Sepak bola sangat disukai oleh masyarakat Inggris. Namun, selain dari tendangan, sepak bola pada masa ini melibatkan pukulan bola dengan kepala tangan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai kekerasan dalam pertandingan sepak bola. Hal ini lantas membuat Raja Edward III melarang sepak bola dimainkan pada tahun 1365. Kemudian kita beralih kepada sejarah sepak bola modern. Sejarah sepak bola modern mulai benar-benar mengalami perkembangan besar tahun 1815. Beberapa universitas dan sekolah di Inggris menjadikan sepak bola sebagai salah satu olahraga paling bagi pelajarannya. Sampai pada akhirnya pada tahun 1857 berdiri namanya klub bola pertama di dunia dengan nama Sheffield Football Club di Inggris. Tak lama berselang terjadi sebuah perkumpulan yang mempertemukan 11 wakil dari sekolah dan klub sepak bola di London, Inggris untuk mendirikan Football Association (FA) sebagai asosiasi sepak bola Inggris. FA sendiri menjadi organisasi pertama yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola secara resmi. Lahirlah namanya FA menjadi sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan banyak masyarakat yang terhibur. Setelah FA berdiri pada tahun 1883, diselenggarakannya turnamen internasional pertama yang diikuti oleh 4 negara dari Britania Raya, diantaranya yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Seiring berjalannya waktu, sepak bola yang menjadi fenomena dan digandrungi masyarakat di Inggris perlahan menyebar hingga seluruh Eropa. Sejarah sepak bola semakin terukir di dunia internasional pada saat didirikannya Federation International de Football Association (FIFA) pada 21 Mei 1904. Pembentukan induk organisasi sepak bola internasional ini ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris lebih dulu memainkan sepak bola, tetapi negara tersebut tidak ikut serta pada masa pembentukan FIFA. Inggris secara resmi bergabung dengan FIFA pada tahun berikutnya. Pada tahun 1908, sepak bola menjadi salah satu olahraga resmi yang dipertandingkan dalam kompetisi olahraga terbesar ini, yaitu Olimpiade, yang selanjutnya Piala Dunia sebagai kompetisi sepak bola internasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 1930 di Uruguay. Sampai pada tahun 1996, sepak bola putri menjadi salah cabang olahraga dalam Olimpiade. Sejarah sepak bola sendiri sangatlah panjang, tak heran apabila sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia. Sepak bola diyakini akan menjadi berkembang mulai dari cara bermain, aturan, dan ketentuan yang digunakan dalam permainan. Sejarah sepak bola di Indonesia. Sejarah sepak bola di Indonesia mulai pada masa penjajahan Hindia Belanda, lebih tepatnya pada tahun 1914. Awal perkembangan sepak bola sendiri hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda di lingkungannya seperti kota-kota besar. Seiring berjalannya waktu, sepak bola tidak hanya dimainkan di lingkungan orang Belanda saja. Sepak bola mulai dimainkan oleh siswa-siswa asal Indonesia di kota-kota besar. Selanjutnya olahraga ini pun menyebar dengan cepat hingga di berbagai daerah Nusantara. Organisasi bola resmi yang pertama kali berdiri di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yaitu Netherlands Indisch Football Bond atau NIVB. Sesuai dengan namanya, organisasi sepak bola didirikan oleh orang-orang Belanda. Selanjutnya pada sekitar tahun 1920 hingga 1930 berdiri sepak bola yang dibuat oleh orang Indonesia dengan menggunakan klub bahasa Belanda mulai dari Voortlands Football Bond (VVB) yang sekarang lebih dikenal dengan nama Persis Solo dan Bonus Indisch Football Bond (BIVB) atau Persib Bandung.
PSSI awalnya sejarah bola Indonesia. Pembentukan Persatuan Sepak Bola Indonesia yang disingkat dengan PSSI menjadi awal sejarah sepak bola Indonesia. PSSI sendiri dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Suratin Susroe Gondo dalam bukunya yang berjudul Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan menyebutkan bahwa pembentukan PSSI adalah untuk melawan diskriminasi yang dilakukan NIVB. Dalam bukunya, Suratin juga menceritakan bahwa kompetisi sepak bola yang dibuat oleh PSSI terlaksana pada tahun 1931. Pada saat itu, kompetisi dibuat PSSI diberi nama Student Works 1 dengan 7 klub Bumi Putra anggota awal PSSI sebagai pesertanya. Selanjutnya, kompetisi pertama diselenggarakan di alun-alun Keraton Solo. Sukses dengan penyelenggara kompetisi pertama, PSSI kemudian membuat kompetisi rutin setiap tahun di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, proses penyelenggaraan kompetisi seringkali terhalang karena beberapa aktivitas militer, seperti pembatasan wilayah dari Jepang hingga agresi militer Belanda pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, PSSI secara resmi mengadakan kompetisi yang diberi nama dengan Kejuaraan Nasional Kejurnas pada tahun 1951. Kompetisi tertua di Indonesia ini telah mengalami banyak pergantian nama, mulai dari Divisi Utama Perserikatan, Gelatama, Liga Indonesia, hingga kompetisi yang kita kenal dengan sekarang ini yaitu Liga 1. Di era sekarang, PSSI sudah berkembang dan banyak melakukan peluasan jenis kompetisi dan berbagai pertandingan di bawahnya. Semua langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk melahirkan para pemain nasional yang berkualitas di semua jenjang umur, baik timnas putra maupun timnas putri. Sepak bola sendiri menjadi salah satu permainan yang sangat digemari di tanah air. Dengan antusiasme penontonnya, sepak bola Indonesia tak hanya sekedar olahraga atau permainan. Sepak bola menjadi identitas dan kebanggaan bagi bangsa sendiri. Peraturan sepak bola sebagai salah satu olahraga yang paling lama dimainkan di peradaban manusia, sepak bola sangat disukai sampai digilai oleh para penontonnya saat ini. Setiap pertandingan yang diselenggarakan bisa disaksikan oleh jutaan hingga miliaran orang di berbagai penjuru dunia. Antusias penggemar sepak bola pun mendorong FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku. Pada saat membahas terkait pengertian sepak bola dan bentuk permainan, perlu dibahas juga tentang bentuk peraturan dan permainan sepak bola. Peraturan dalam permainan sepak bola bisa disebut dengan law of the game. Peraturan ini yang dikenal berlaku dan menjadi dasar untuk semua pertandingan sepak bola, baik dari tingkat internasional maupun pertandingan anak-anak kecil di daerah. Peraturan menjadi sangat penting untuk ditegakkan karena menjadi kekuatan besar yang harus untuk kebenaran dan kebaikan. Dalam Law of the Game, FIFA memasukkan filosofi Spirit of the Law. Hal ini menghasilkan pertandingan terbaik dalam pertandingan di mana wasit jarang dibutuhkan karena permainan penuh dengan rasa hormat satu sama lain. Pedoman ini yang pada akhirnya menjadi satu-satunya hukum sepak bola yang dianut oleh FIFA sebagai induk sepak bola dunia. Berikut adalah beberapa aturan yang berlaku dalam pertandingan terkait dengan jumlah pemain yang harus dimiliki satu tim, durasi pertandingan, ukuran lapangan, dan bola, jenis sifat pelanggaran yang dapat diadili wasit, dan berbagai ketentuan lainnya yang berdasarkan prinsip permainan. Yang pertama, peraturan tentang gol yang sah. Yang kedua, peraturan tentang waktu permainan. Yang ketiga, peraturan tentang jumlah pemain. Yang keempat, peraturan wasit dan pemberian kartu. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.